Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Raya Candi Lama Semarang yang saya hormati, tentu mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah lekatkan dalam jiwa kalbu kita keimanan dan keislaman. Kemudian kita diberikan kemudahan juga untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah ini di saat ini, karena ternyata memang pada saat yang sama tidak ya semua orang bisa ya. Ada hal-hal tertentu kadang yang membuatnya tidak bisa berjamaah. Ada yang di perjalanan, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Itu kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan menundukkan hati dan wajah kita. Tadi kita sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan rukun Islam dan sekaligus menambah amal-amal kita dan mengurangi kesalahan dan dosa kita. Karena salah satu fungsi sholat adalah dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan mencoba sampaikan terkait bagaimana sih orang itu mendapatkan ya satu bimbingan ketika akan mengalami nazak atau sakaratul maut. Bapak Ibu, ada salah satu yang sering kita juga dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan namanya kematian. Ternyata kalau saya amati, karena saya juga bekerja di rumah sakit, itu di rumah sakit Romani, ternyata ya tidak sama ya, orang melihat tidak sama. Ada beberapa hal yang nanti bisa kita ambil supaya kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita betul-betul mampu menggunakan waktunya. Yang pertama adalah kita harus siap gitu ya, karena mati itu ternyata berbagai macam cara Allah ya mengambilnya ya. Ada yang tidur kemudian meninggal dunia seperti ya yang belum lama ya Marisha gitu. Kemudian ada yang mengalami sakit, ada yang tidak sakit. Berarti di sini kalau diambil kesimpulannya adalah masing-masing orang itu harus punya persiapan ya. Salah satunya adalah mungkin yang bisa kita sampaikan adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti dituntun atau tidak, selama kita kebiasaan kita adalah berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, maka lisan kita pun akan keluar kalimat-kalimat zikir atau ingat Allah. Saya menyaksikan sendiri salah satu pasien yang pada saat normalnya itu memang sudah biasa ya zikir, bersolawat gitu ya. Ternyata begitu kena gangguan kedinginan, kemudian jantungnya sudah tidak bisa normal, itu ternyata yang keluar adalah solawat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad terus. Dalam kondisi kadang setengah sadar. Alhamdulillah masih tertolong, artinya masih bisa kembali normal. Kemarin saya tanya, kenapa pada waktu badannya menggigil yang hebat, justru keluar kalimat sholawat, kenapa? Aku rak sadar mas itu. Ternyata begitu emosinya, tapi kalau kondisi capek itu mestinya kan pelan gitu kan ya, ternyata kondisi setengah sadar. Saya tanya, saya enggak paham, enggak sadar apa yang keluar. Nah itu, coba, itu luar biasa. Berarti
Ternyata lah kok bisa begitu Bapak? Saya sering bersolawat ya. Di kendaraan itu saya bersolawat ternyata. Jadi secara otomatis ternyata kebiasaan itu membuat orang itu ketika di dalam kondisi tidak normal pun ternyata yang keluar dari lisannya adalah zikir pada Allah atau bersolawat tadi. Ini sungguh luar biasa. Coba kalau tidak terbiasa, maka bisa jadi yang keluar tuh lain, itu kan repot ya. Ada yang mendengarkan, loh ini ke Bapak ini malah keluarnya yang lain, artinya tidak menyebut nama Allah ya gitu. Ini alhamdulillah, ini sebagai pelajaran kita. Ternyata yang pertama adalah kita harus membiasakan kita mengingat Allah dengan kalimat-kalimat zikrullah ya. Kemudian yang kedua adalah ternyata ada tuntunan ya. Kalau suatu saat memang kita ini beruntung ya. Beruntung itu adalah ketika sakit kemudian ada yang mendampingi, kemudian ketika nazaknya itu betul-betul ditalkin ya, atau dibimbing. Karena dalam satu hadis itu adalah lakinu mautakum ya, la ilaha illallah. Tuntunlah seorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Itu adalah kondisi di mana orang itu diberikan kemudahan ya, diberikan ya bahasa mungkin kemuliaan Allah. Keluarganya mendampinginya, kemudian bisa sadar, kemudian bisa ngikutinya ya, meninggal mendengarkannya. Nah itu adalah ketika di rumah sakit terjadi seperti itu ya, kami sama tim itu mencoba untuk datang hadir untuk mentalkinnya ya. Nah itu adalah karena ternyata banyak keluarga yang belum mengetahui terkait dengan mentalkin seperti apa ya. Kadang ketika kita melihat ternyata hanya diam saja ya, salah satu keluarganya ini justru kondisi nazak, sakaratul maut, tetapi bingung apa ini yang saya bisa sampaikan ya, ya. Ada yang baca Quran ada, tapi ada yang diam saja, hanya melihat saja kondisi kenazaknya, iman banget gitu. Maka Nabiullah Muhammad SAW itu memberikan tuntunannya ya, ya. Dan ini sebagai sunnah ya. Nah, maka dituntun, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah ya. Mungkin dengan nanti ada jeda waktunya ya, tidak harus apa namanya cepat-cepat, enggak. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak begitu ya. Atau kadang tambahin mbah, nyebut mbah, enggak kalimat la ilaha enggak disebut, tapi malah nyebut mbah, yuk mbah, nyebut mbah. Nah, justru kalimat la ilaha illallah kemudian dijeda lagi, dituntun lagi, sehingga harapannya bisa mendengar, kemudian bisa mengikutinya. Ada satu yang menarik adalah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah ya. Siapa yang akhir kalamnya ya, berarti setelah itu tidak bisa lagi kita mengucapkan dengan kalimat tauhid ini, kalimat yang puncaknya, kalimat yang tertinggi, yaitu la ilaha illallah, maka dakhulal jannah, maka dia nanti masuk surga. Jadi sungguh indah sekali ini. Bukankah kita ini mengharap, memohon kepada Allah bahwa akhir hayat kita adalah husnul khotimah, dan tentu ternyata kita harus minta atau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah ya, atau tujuannya tadi ya, kenapa harus dituntun ya. Yang satu pertama adalah memang itu sunnah ya, sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ya, berharap tadi orang yang kita dampingi itu bisa melafalkan, bisa zikir kepada Allah, dan endingnya adalah masuk surga. Itu luar biasa. Untuk itu sekali lagi mari kita secara diri pribadi kita siapkan selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, memohon pada Allah agar suatu saat kalau ketika dipanggil Allah itu ada yang mendampinginya, mengingatkannya ya. Bukankah kita juga mendapatkan riwayat ya, sama-sama ada dua orang yang mendampingi ya. Ingat paman Nabi ya, Abu Thalib ya. Yang satu Nabi mendampingi, yang satu Abu Jahal ya. Ya. Ternyata disitulah kuat-kuatan ya. Kuat setannya atau kuat ya orang yang beriman gitu. Nah inilah sebagai contoh betul ya, ternyata orang yang meninggal itu ternyata butuh pendampingan, minimal dari keluarganya, tahu bagaimana cara mentalkinnya. Harapannya adalah bisa tadi mengucapkan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Saya kira ini sebenarnya banyak ya yang saya lihat di rumah sakit, mungkin suatu saat mungkin kita ceritakan ya. Harapannya menambah wawasan, kemudian menambah keimanan kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurang mohon maaf.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.